Oke, baik. Jadi di sesi kali ini, seperti saya jelaskan di awal tadi, kita akan lebih teknis lagi. Nanti Pak Ibu akan melihat langsung screenshot langsung kita upload seperti apa, langkahnya seperti apa, gitu ya. Jadi nanti kita lanjut di sini di sini. Jadi di Cakola itu, jadi Bapak Ibu tadi sudah sempat disinggung oleh Bu Pipin terkait pengajuan transfer secara online. Jadi betul Bapak Ibu, ini mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah yang baru ya, terutama yang baru di daerah timur yang mungkin belum terlalu familiar dengan Takola. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pengajuan program bantuan di kami itu secara online tanpa perlu harus repot-repot datang ke Jakarta, membawa dokumen, membawa proposal gitu ya. Cukup dilakukan di sekolah, jangan memanfaatkan koneksi internet gitu ya, sama laptop mungkin gitu ya. Dan Takola ini akunnya atau user atau pengguna yang bisa masuk ke dalam Takola ini semuanya. Jadi semua sekolah bisa masuk ke dalam aplikasi Takola asalkan sudah terdaftar di Dapodik. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu jika sudah terdaftar di Dapodik pasti mempunyai akun operator, akun kepala sekolah, akun PTK dan seterusnya. Nah, akun-akun tersebut, khususnya untuk akun operator tersebut, bisa digunakan langsung untuk masuk ke seluruh aplikasi turunan Dapodik. Ya, termasuk Takola ini. Takola ini adalah aplikasi turunan Dapodik. Artinya seluruh data, seluruh akun dikelola oleh Dapodik. Takola hanya melakukan pembacaan data saja. Jadi begitu Pak Ibu sudah login di apa, sudah daftarkan akun atau membuat akun baru untuk operator, pasti langsung bisa digunakan di aplikasi Takola ini. Nah, untuk sekolah, tata cara menggunakannya adalah dengan membuka laman Takola, yaitu di takola.kemendikbudristek.go.id atau takola.psmk.net. Itu sama. Kalau dulu mungkin di awal-awal sampai tahun 2023 kita masih menggunakan takola.psmk.net, tapi sejak 2025 kita sudah mulai beralih, kita sudah menggunakan yang apa yang GoID juga, kita aktifkan juga yang GoID yaitu di takola.kemendikbudristek.go.id. Itu sama, itu halaman satu berbeda tapi aplikasinya sama gitu ya, menuju ke satu aplikasi yang sama. Oke, nanti Bapak Ibu silakan masuk di Takola, nanti silakan buka di halaman tersebut, nanti Bapak Ibu akan disajikan halaman kondisi seperti ini, nanti silakan cari di section ya, section ya, di bagian sekolah. Ini yang saya kotakin merah-merah ini adalah bagian yang bisa diakses oleh sekolah. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, ternyata sekolah kita sediakan dua jalur untuk masuk ke dalam aplikasi sekolah. Kita mudahkan saat kita sampai berikan dua jalur alternatif untuk bisa masuk ke dalam aplikasi sekolah. Yang pertama yaitu jalur SS Sudah Potik. Kalau Ibu melalui jalur ini, oleh SS Sudah Potik, SS itu kepanjangan kependekan, nah kependekannya ya. Jadi single sign on gitu ya. Artinya satu akun bisa digunakan untuk seluruh aplikasi yang terintegrasi dengan Dapodik. Jika Ibu masuk menggunakan jalur SS ini, Ibu nanti akan diarahkan ke halaman website Dapodik. Jadi begitu klik langsung diarahkan ke halaman website Dapodik yang di mana website tersebut dikelola langsung oleh Dapodik dan nanti di sana Bapak Ibu diminta untuk memasukkan user dan passwordnya. Kemudian seterusnya sampai melakukan OTP mungkin. Nah, sampai Bapak Ibu bisa masuk. Kemudian jalur yang kedua, Bapak Ibu nanti langsung dibantu di takolannya. Tapi ada syarat khusus. Takola bisa bantu, tapi diminta syarat khusus lain user dan password. Misalnya seperti ini. Nah ini dua jalur yang berbeda. Yang Jabotik yang ada autentikasi pengguna di PSMK itu adalah jalur SSO. Ibu diminta untuk memasukkan username sama password operator sekolah, gitu ya. Nanti begitu berhasil, nanti diverifikasi oleh Dapodik langsung, nanti dikirimkan OTP dan seterusnya. Jika berhasil, baru diizinkan masuk ke aplikasi Takola. Nah, kalau jalur yang kedua, jalur kode registrasi Dapodik, yang tadi yang ini, yang berwarna agak gelap ini Bapak Ibu kita minta untuk masukkan alamat email operatornya yang aktif. Kemudian NPS yang sekolah, sama kode registrasi Dapodiknya. Seperti yang sama-sama kita ketahui, kalau Bapak Ibu mendaftar di Dapodik pasti punya satu kode, yaitu kode registrasi yang diberikan pada saat Bapak Ibu berhasil mendaftar di Dapodik. Jadi kita minta kode registrasi. Begitu kita cocokkan email, NPS sama kode registrasi tersebut nyata match, kita izinkan masuk ke Takola. Begitu ya. Jadi clear ya. Nah ini sengaja ini kita buatkan dua jalur karena memang kadang itu jalur SSO Dapodik ini kadang terkendala. Mungkin pada saat di awal semester biasanya sempat tidak bisa diakses. Nah, itu Bapak Ibu tetap bisa melakukan masuk ke Takola gitu ya. Agar nanti misalnya pada saat momen-momen yang krusial gitu ya, misalnya pada saat akhir pelaporan ternyata SSO down kayak gitu, sehingga Bapak Ibu tidak bisa melakukan pelaporan. Itu kita handle di situ. Sehingga nanti Bapak Ibu harapannya tidak ada kendala apapun untuk masuk ke dalam aplikasi Takola. Oke lanjut.
Ini contohnya kalau misalnya Ibu melalui jalur reses Solo, nanti begitu selesai diverifikasi oleh Dapodik dan dinyatakan insurans apa sudah sesuai, akan disuruh memilih aplikasi. Nah, nanti silakan dipilih Takola SMK, gitu ya. Dan jika sudah selesai, Ibu akan ditampilkan halaman seperti ini. Jadi ini adalah halaman utama, yang Ibu pertama kali masuk ke Takola, halamannya pasti seperti ini. Nanti di sini ada daftar admin di dinas provinsi, gitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu silakan berkomunikasi dengan beliau-beliaunya jika ada kendala, karena beliau juga mengampu Takola ini, gitu ya. Dan bisa mengakses seluruh data Bapak Ibu, mulai dari pengajuan, pelaporan, tunggakan pun bisa diakses oleh dinas provinsi. Jadi kita kembalikan sebelumnya data bahwa ada nah, jangan lupa nanti di sini yang saya kotakan merah ini terkait juga laporan dan juga sama oleh BPIN. Jadi jangan sampai Bapak Ibu yang akan melaksanakan program account ini masih menunggak, gitu ya. Ini terkait ketertiban ya, terkait ketertiban pelaksanaan dan dokumentasi pelaporan. Jadi jangan sampai menunggak program bantuan yang diberikan oleh Data SMK di tahun-tahun sebelumnya. Dan jika menunggak pasti silakan disampaikan terlebih dahulu tunggakannya baru mendaftar. Tapi di sini kita ada pengecualian khusus untuk Pak Ibu yang masih ada kekurangan ya, kekurangan di program bantuan digitalisasi, gitu ya. Ini masih kita perbolehkan karena beberapa dokumen memang disuplai oleh kami, gitu ya. Dan misalnya BHC dan seterusnya itu disuplai dari kami. Jadi kita perbolehkan untuk paralel untuk mendaftar. Jadi sambil melengkapi juga diizinkan untuk mendaftar. Tapi untuk program bantuan lainnya, misalnya itu tahun kemarin menerima program bantuan Digifactory atau mungkin SMKPK atau program yang lainnya, jika ada tunggakan, selesaikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena jika tidak diselesaikan terlebih dahulu, Bapak tidak akan bisa mengakses menu atau tidak bisa melakukan pendaftaran di Takola. Karena akan otomatis terkunci. Sekali lagi ya, otomatis terkunci jika menunggak di bumper selain bumper digitalisasi. Seperti itu ya, itu dia. Jadi jika Ibu sekarang masih ada tunggakan di digitalisasi, aman. Saya masih bisa, kita perbolehkan untuk melakukan pengajuan. Selama sambil dilengkapi dengan dokumennya. Kemudian cara melakukan pengajuannya seperti ini. Nah ini, nanti Bapak Ibu silakan buka di menu namanya menu kelengkapan dokumen di bawah menu pengajuan. Jadi jangan dilihat di pengajuannya, tapi di sub menunya, yaitu di kelengkapan dokumen, klik gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan ditampilkan program bantuan yang sekarang yang posisi saat Bapak Ibu buka itu masih terbuka atau masih boleh melakukan pengajuan bantuan. Ini kalau kita lihat di sini di beberapa hari ini ya, ini dia terbuka masih terkait PKK, pelatihan usaha, dan nanti setelah sesi ini kita akan buka juga terkait pengembangan lembaga sertifikasi profesi yaitu LSP B1. Yang kita buka hari ini, seperti itu ya. Nanti ketika seperti ini formnya, tampilannya ini ada box-box seperti ini yang mewakili program-programnya, dan juga ada statusnya. Kalau nanti status kuncinya yang merah, tertutup, berarti artinya sudah close, atau mungkin belum dibuka. Jadi kalau saya lihat di sini yang sudah close sudah terkait apa, sertifikasi kompetensi murid, kemudian sertifikasi bahasa asing, kemudian eh, penguatan akses kebijakan moneter itu sudah close. Yang progres yang dibuka adalah terkait PKK atau kewirausahaan, kemudian hari ini LSP dan nanti akan terkait Teaching Factory, gitu ya. Nanti silakan dilihat di sesi berikutnya, gitu ya. Kemudian cara mengajukannya adalah cukup diklik saja di box atau di program yang Bapak Ibu minati, gitu ya. Sekali lagi nanti silakan terlebih dahulu sebelum melakukan pengajuan bantuan, silakan di-download dulu cukisnya, dibaca cukisnya dengan seksama, dilihat kriteria apakah match dengan sekolah kita, tidak sekolah-sekolah Bapak Ibu. Jika sesuai, yakin Bapak Ibu bisa memenuhi seluruh persyaratannya, silakan diajukan. Di sini takut tidak apa bebas melakukan pengajuan sekolah, ya, sekolah sifatnya berapapun, sekolah dimanapun bebas melakukan pengajuan di Takola selama tidak ada lembaga, gitu ya. Kemudian nanti begitu diklik misalnya di sini kita mengajukan program LSP, gitu ya. Nanti diklik seperti ini, nanti formnya akan seperti ini. Nanti Pak Ibu tinggal klik ajukan saja karena di sini tidak ada kelengkapan yang perlu diisi di halaman ini. Jadi silakan klik tombol ajukan yang ini, yang bagian bawah ini. Klik, begitu sudah diklik, silakan coba. Jika berhasil, nanti Bapak Ibu akan muncul notifikasi berhasil seperti ini. Itu artinya Bapak Ibu sudah berhasil membooking satu tiket pengajuan. Kemudian seperti itu. Jika nanti belum berhasil, coba lagi, klik lagi, gitu ya. Sampai muncul notifikasi seperti ini. Jika muncul notifikasi seperti ini, artinya Bapak Ibu sudah bisa melakukan pemenuhan atau bisa melakukan pengisian kelengkapan dokumen pengajuannya. Seperti informasi yang ada notifikasi di sebelah kanan atas ini, ada peringatan di sini, Anda memiliki instrumen di depan yang belum Anda lengkapi. Ini berarti terkait pengajuan LSP, gitu ya. Karena begitu berhasil akan muncul juga notifikasi terkait ini. Nah, berhadapan itu mana?
Depan tuh yang ini Bu, Bapak Ibu yang sini. Ini di berhadapan, klik di sini, nanti akan muncul daftar instrumen-instrumen yang Bapak Ibu harus lengkapi. Di situ bisa muncul lebih dari satu instrumen ya. Nanti kurang lebih seperti ini. Nah ini seperti ini. Nah, di sebelah kanan kanan ini akan bisa muncul lebih dari satu instrumen tergantung dari program bantuan yang sedang bantu ajukan. Mungkin bisa masih muncul ada mungkin terkait PKK atau perusahaan, mungkin terkait LSP atau lainnya gitu ya. Atau mungkin ada pengumpulan atau kayak misalnya Revit gitu ya. Bisa ada pengumpulan terkait dokumen perencanaan di program revitalisasi tahun 2025 saat itu. Akan muncul di sini juga. Jadi silakan klik aja. Jadi kalau kita melengkapi apa pengajuan apa LSP, berarti diklik di LSP di sini, klik ya di bagian box ini, notifikasi ini, klik, nanti Ibu akan diarahkan untuk melakukan pengisian instrumen. Oke, sekarang kita bahas terkait pengisian instrumennya ya. Nah, seperti ini. Sekarang saya akan coba jelaskan terkait bagaimana cara mengoperasionalkan dan mengoperasikan form pengisian instrumen ini. Yang pertama adalah yang perlu Ibu cermati adalah terkait batas waktu kapan instrumen ini bisa diisi. Kalau di LSP ini sampai tanggal 19 sampai nanti silakan dicek. Jadi Bapak Ibu bisa memperbarui yang merubah data, mengganti data atau menghapus data di instrumen ini sampai 19 April. Setelah tanggal 19 April sudah nggak bisa dilengkapi lagi. Jadi apa dipegang dipegang tanggal ini. Jangan sampai aku nanti sibuk ngolek data, nyata lupa kalau tanggalnya sudah lewat, begitu sudah siap, nyata mau masuk takwa sudah close bantuannya. Jadi sampai seperti itu ya. Jadi ditetapkan dari sekarang strateginya seperti apa, kapan saya memperoleh tanggal berapa saya bisa memperoleh dokumen ini, tanggal berapa saya bisa memperoleh dokumen ini gitu ya. Jadi nanti terjadwal dan pas gitu ya. Dan sampai nanti begitu udah close langsung langsung pada apa bareng-barengan WA atau ke orang yang dikenal di kami gitu ya. Pak, kenapa aku nggak bisa buka lagi? Pak, ini kenapa kalau udah close kita cuma kurang satu dokumen saja Pak, tolong dibuatkan lagi. Itu udah nggak bisa. Udah nggak bisa Ibu ya. Jadi begitu udah close ya close. Kecuali nanti memang ada pembukaan di tahap berikutnya. Seperti itu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu mencermati terkait tanggal, kapan terakhir pengumpulan dokumen ini bisa dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu terkait ada tombol di sini di bagian atas ini kalau Bapak Ibu lihat ada tombol simpan, tombol hasil pengisian tercetak, dan tombol kirim seluruh isian. Ini ada fungsinya masing-masing Bapak Ibu. Jadi tombol simpan yang pertama tombol simpan. Tombol ini digunakan untuk menyimpan jawaban. Setiap kali Bapak Ibu menjawab satu pertanyaan. Misal, saya menjawab pertanyaan nomor satu, saya upload dokumen, kemudian saya simpan. Baru saya bergerak ke pertanyaan nomor dua. Saya jawab lagi pertanyaan nomor dua, saya simpan lagi. Baru saya bergerak ke pertanyaan nomor tiga. Saya jawab pertanyaan nomor tiga, saya upload dokumen, saya simpan lagi. Seperti itu ya. Jadi setiap kali menjawab satu pertanyaan, Bapak Ibu harus menekan tombol simpan. Oke ya, clear ya. Dan tombol yang kedua itu tombol hasil pengisian tercetak. Tombol ini digunakan untuk mencetak, awalnya untuk mencetak, tapi juga bisa digunakan, terutama efektifnya digunakan untuk memeriksa hasil isian Bapak Ibu. Jadi sini Bapak Ibu harus memastikan kalau saya tadi sudah menjawab pertanyaan nomor satu, benar nggak dokumen saya aku tuh sesuai dengan pertanyaan tersebut. Jangan-jangan tadi di pertanyaan nomor satu terkait, misal terkait NPSN, sertifikat NPSN, tapi saya mengupload sertifikat akreditasi. Jadi kita mengupload proposal, ternyata saya mengupload BMC. Jadi pastikan dokumen yang diupload sama jawaban itu sesuai dengan pertanyaannya. Nah, cara menjawabnya nanti silakan dilihat di petunjuknya. Karena setiap pertanyaan pasti ada petunjuknya. Gitu ya. Kecuali pertanyaan yang memang sudah jelas jawabannya. Tapi kalau pertanyaan yang memang membutuhkan ketelitian, pasti kita berikan petunjuk gitu ya. Karena nanti Bapak Ibu sesuai gitu ya dalam menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian yang terakhir, tombol yang terakhir ini, yang ketiga, di tombol kita pisahkan sebelah kanan, pojok kanan atas ini, tombol ini digunakan untuk mengkonfirmasi atau mengirim seluruh isian. Atau isian kalau Bapak Ibu misalnya saya familiar dengan Google Form, tombol untuk mensubmit, gitu ya. Kemudian tombol ini Bapak Ibu gunakan nanti di akhir, diklik jika sudah mengisi seluruh pertanyaannya. Sekali lagi, tombol ini hanya diklik jika sudah mengisi seluruh pertanyaannya dan sudah yakin jawaban tersebut sudah benar. Jangan mengisi satu pertanyaan kemudian mengklik tombol ini. Karena tombol ini digunakan untuk memfinalisasi. Sehingga tadi Bapak Ibu menyatakan kalau isian saya, dokumen pengajuan saya ini sudah final, siap digunakan, siap masuk ke tahap berikutnya, jadi tahap seleksi. Karena begitu Bapak Ibu sudah menyatakan final, sudah confirm di sini, berarti instrumen ini tidak akan bisa dilakukan perubahan lagi. Tidak akan bisa melakukan edit data lagi, walaupun waktunya masih ada. Karena di kita ada semacam proses seleksi itu bisa jadi paralel. Selama proses seleksi, mana sekolah sudah final, sudah yakin, kita seleksi lebih dahulu. Jadi biasanya untuk strategi ya pada saat membudak atau banyak sekali pendaftarnya. Ya kita tetap mengejar timeline, jadi kita seleksi di awal gitu ya.
Bagi sekolah yang memang sudah yakin, sudah menyatakan diri siap untuk diseleksi, gitu ya. Dan nanti pada saat Bapak Ibu mengikuti tombol ini juga ada konfirmasi. Jadi nanti begitu ada notif atau konfirmasi apapun, mohon dibaca terlebih dahulu. Jangan asal klik OK ataupun yes, gitu ya. Setuju. Karena itu menyangkut terkait action yang Bapak Ibu lakukan di aplikasi. Karena begitu mengklik ini akan dikonfirmasi apakah yakin dan seterusnya untuk seleksi dan dikasih tahu konsekuensinya seperti apa. Kalau Bapak klik yes, berarti bagus, kita memfinalkan, gitu ya. Dan di sini di bagian bawah ini ada nomor 1 sampai nomor 16. Ini adalah tombol navigasi untuk berpindah dari satu pertanyaan ke pertanyaan lainnya. Jadi berarti kita lihat karena ada 16 pertanyaan, 16 tombol, artinya di sini akan ada 16 pertanyaan. Dan pertanyaan yang sudah terjawab akan ada di tanda conteng di bagian atas. Kalau misalnya di sini kita lihat, berarti kalau saya di sini sudah menjawab di pertanyaan nomor 5 dan pertanyaan 6. Hasil jawaban di setiap pertanyaan tidak akan muncul di form ini. Tidak akan kelihatan, karena hanya form untuk melakukan pengisian saja. Tidak akan ditampilkan hasil jawabannya. Hasil jawabannya itu di mana? Kembali lagi, itu di tombol hasil pengisian tercatat. Gitu ya. Simpel ya. Jadi begitu mengisi, klik simpan. Kalau mau ngecek, klik hasil pengisian atau cetak gitu ya. Kalau mau sudah final yakin, kirim. Selesai. Gitu ya. Sekarang kita akan bahas apa detail ya, Ibu, terkait instrumen apa saja atau dokumen apa saja yang perlu Ibu lengkapi di program LSP ini. Yang pertama yaitu terkait nomor pokok NPSN gitu ya. Nanti silakan diupload, unggah dalam bentuk PDF terkait sertifikat NPSN-nya. Nanti silakan diunggah dalam bentuk PDF. Di sini kelihatan di bagian uploadnya. Dokumen PDF maksimal 10 MB. Petunjuknya sekali lagi, setiap ada pertanyaan nanti silakan baca petunjuk terlebih dahulu. Karena nanti Bapak Ibu bisa memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan kami minta gitu ya. Ini simpel, unggah dokumen dalam bentuk PDF, yang ini sertifikat NPSN-nya. Nomor 2, tidak memiliki tunggakan laporan, nah ini silakan unduh formatnya. Nah ini kita sediakan link untuk mengunduh format di bagian bawah, bagian petunjuk. Unggah dokumen dalam bentuk file PDF sesuai dengan format berikut. Ini klik unduh format dan itu akan diberikan file Word dan silakan disesuaikan. Kalau di LSP ini ada dua format, yaitu format untuk SMK negeri sama format untuk SMK swasta. Ya, jangan lupa nanti Bang Ibu juga melampirkan ya di halaman keduanya, di halaman penyataannya, itu ada screenshot akwalnya. Jadi silakan di bagian atas, saya kembali ya. Misalnya di sini saya tunjukkan, nah, kelihatan sini. Oke, nah di bagian atas sini kalau Bapak lihat di pojok kanan atas itu ada tombol status. Nah, Bapak Ibu nanti bisa klik tombol tersebut untuk di screenshotkan, dimasukkan di bagian soal pernyataan tidak memiliki tunggakan. Iya, tombol ini ya, tombol bagian atas nih, tombol status ini. Itu bisa di screenshotkan. Karena dari sini Bapak Ibu nanti aku akan mencari atau menampilkan status sekolah Bapak Ibu di tombol status ini. Oke, saya lanjut. Nomor 3, ini sertifikat akreditasi. Silakan disesuaikan akreditasinya A, B, C, atau tidak, atau belum akreditasi. Dan silakan begitu menjawab A, tampilkan juga dokumennya. Jadi jangan hanya menjawab saja. Oh, saya jawab A saja. Saya klik A, saya klik A, gini, saya simpan. Jangan. Tapi dilakukan juga dokumennya. Jadi nanti seluruh pertanyaan yang memang bisa jawaban membutuhkan dokumen pendukung, lengkapi juga dokumen tersebut. Jangan sampai kosong gitu ya. Karena nanti jika kosong, nanti Bapak akan gugur di seleksi basis sistem. Jadi sebelum kita seleksi manual, itu sudah melakukan seleksi lebih dahulu. Sebelum kita sediakan ke diseleksi atau dicek by person gitu ya, orang untuk melihat dokumennya. Tapi sistem akan melakukan seleksi di awal. Oh ini nggak lengkap, nggak usah dilihat. Ini nggak lengkap, langsung pulang gitu ya. Jadi pastikan menjawab dokumennya juga sesuai dan juga menjawab seluruh pertanyaan yang berkaitan dengan sekolah Bapak Ibu gitu ya. Nomor 4, ya ini surat izin operasional atau izin pendirian sekolah bagi yang masih berlaku dari BHD atau dinas yang berwenang. Nah, silakan diupload di sini. Nomor 5, akta berdasarkan bagi SMK swasta. Nah, ini silakan diisi. Kalau SMK swasta, pilih SMK swasta, kemudian mengupload dokumennya, gitu ya, akta pendiriannya. Tapi kalau SMK negeri, cukup memilih SMK negeri tanpa diminta mengupload apapun. Dan di bawahnya nggak ada dokumen pendukungnya ya. Jadi kalau swasta, pilih swasta, upload dokumen pendukungnya. Kalau negeri, cukup dipilih SMK negeri saja. Tidak perlu mengupload dokumen, karena di sini juga nggak ada untuk mengupload dokumen bagi SMK negeri. Nomor 6, surat pengesahan yayasan oleh Kemenkumham dan bagi swasta aja ya. Jadi silakan di-upload sini dan nanti dari SMK swasta dipilih SMK swasta, jadi kemudian upload dokumen SK Kemenkumhamnya. Kalau bagi SMK negeri dipilih SMK negeri, tidak upload apa gitu ya. Kemudian di sini terkait nomor 7, surat keputusan pengangkatan kepala sekolah yang masih berlaku dan bagi SMK swasta wajib melampirkan surat keterangan memimpin dari pemerintah daerah. Ini jadi di sini dua jenis SMK tetap kita minta mengupload dokumen pendukung. Jadi kalau SMK negeri cukup mengupload SK pengangkatan kepala sekolah. Kalau SMK swasta
SK pengantar kepala sekolah dan surat keterangan memimpin dari Pemdanya. Dua dokumen kalau sekolah swasta. Kalau negeri satu dokumen. Sekali lagi silakan bahasnya di bagian petunjuknya ya. Dan di sini juga serta masukkan tanggal akhir masa berlaku. Nah ini di bagian petunjuknya saya lupa. Nah, sekali lagi petunjuk sangat penting sekali. Aku nanti cukup apa tidak baca petunjuk karena nanti bisa jadi waktu akan rugi gitu ya terkait mungkin masa seleksi gitu ya karena dokumennya nggak lengkap atau permintaannya tidak sesuai gitu ya. Jadi kalau di sini berarti selain mengupload dokumen juga diminta menuliskan di bagian catatan ini terkait tanggal akhir masa berlakunya. SK pengantar kepala sekolahnya. Nomor 8, surat rekom dinas ini ya. Silakan di apa? Silakan di upload di sini ya. Saya kasih baca petunjuknya. Surat setidaknya meliputi berikut: memuat program bantuan yang diusulkan. Nah, ini penting nih ya. Jangan sampai Bapak Ibu nanti mengupload surat rekom untuk bumper lain atau untuk bumper sejenis tapi tahun berikut tahun sebelumnya gitu ya. Jadi pastikan isi atau narasi yang ada di surat rekomendasi tadi tersebut memang diperuntukkan untuk program bantuan LSP tahun 2026 gitu ya. Surat rekomendasi dapat ditandatangani oleh kepala dinas provinsi atau yang mewakili atau kepala cabang dinas. Nanti silakan ini mengikuti kebijakan masing-masing Pemda gitu ya. Sekali lagi nanti untuk surat dukungan ini krusial karena beberapa kali kita temukan juga masih mengupload dokumen lama gitu ya yang nggak relevan lagi sehingga tidak bisa kita proses gitu ya. Ini krusial terkait surat dukungan ini. Kemudian apakah sekolah mempunyai LSP? Ini silakan dijawab. Sudah masa berlaku lisensi masih aktif atau sudah masa berlaku masih aktif dan habis di tahun ini tahun 2026 atau pilihan yang ketiga sudah masa berlaku lisensi masih aktif dan ada penambahan ruang lingkup. Nah, ini gila kita pisahkan ya. Ini sesuai opsional yang kita jalan sini bisa menyesuaikan kira-kira yang kondisi Bapak Ibu yang mana gitu ya. Kemudian nomor 10 sekolah mempunyai surat dukungan lain dan bila ada ini surat dukungan dalam bentuk dalam mendirikan LSP atau penambahan ruang lingkup yang diberikan oleh industri, asosiasi atau organisasi lain. Ya, silakan. Apabila dari industri, silakan diupload di sini surat dukungannya. Kalau dari asosiasi atau mungkin dari ketiganya boleh. Nah, di sini bisa lebih dari satu. Dari sini contrengan ya, centangan. Jadi kalau misalnya saya dapat ada surat rekom dari industri sama surat dari asosiasi, saya pilih duanya, dua-duanya. Yang industri saya terang, yang asosiasi saya terang, gunakan juga mengupload dokumen pendukungnya. Gitu ya. Artinya di sini Ibu boleh memilih lebih dari satu jawaban. Dan jangan lupa untuk mengupload dokumen pendukung di setiap pilihan jawabannya. Oke, lanjut ke nomor 11 terkait skema sertifikasi LSP. Dan sini kita sediakan tabel. Ini kita sediakan berparuh ya sampai kurang lebih 25 baris yang bisa Ibu isi. Nanti ada 3 kolom yaitu kolom kompetensi atau kualifikasi kalian, kolom skema sama jumlah asesor. Untuk kolom apa KK atau jurusan nanti otomatis akan berisi dengan jurusan yang sudah dibuka di masing-masing sekolah. Jadi nanti pilihannya tidak 146 jurusan tidak, tapi jurusan yang otomatis akan berisi jurusan yang sudah ada di sekolah itu. Misal sekolah A hanya buka 2 jurusan, misalnya perhotelan sama buka ya. Di sini muncul cuma 2. Misalnya sekolah B buka 4 jurusan, ya, berarti di sekolah B akan muncul 4 jurusan tersebut. Jadi Bapak Ibu tidak bisa memilih jurusan-jurusan yang di luar yang sudah dibuka di sekolah Bapak Ibu. Menurut skemanya, nah ini skemanya ini ada triknya di rumus seperti. Bapak Ibu nanti silakan baca petunjuknya di poin bawah. Itu ada daftar skema yang bisa Bapak Ibu masukkan di sini. Nanti kelihatan di sini ada kakaknya apa, skemanya apa. Silakan di copy nama skemanya, masukkan di kolom skema ini. Kemudian silakan dimasukkan jumlah asesornya. Jadi clear ya, kakaknya sesuai dengan kakak yang dari sekolah, skemanya sesuai dengan referensi atau di bagian petunjuk. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan website yang berisi daftar skema, untuk kakak-kakaknya. Kemudian di kolom ketiga Bapak Ibu diminta untuk masukkan jumlah asesornya. Oke, clear ya. Kemudian lanjut nomor 12, dokumen sistem informasi khusus untuk SMK yang akan relisensi atau penambahan atau penyesuaian ruang lingkup. Ini silakan disesuaikan websitenya. Ini kita minta masukkan alamat akses sistem informasi atau URL serta unggah tangkapan layar dan disimpan dalam foto file PDF. Jadi kalau misalnya saya punya website atau punya Facebook sama Instagram, silakan dimasukkan alamatnya di mana, kemudian screenshot websitenya atau screenshot Instagramnya, gitu. Dimasukkan dalam file Word, disimpan jadi PDF, gitu ya. Nanti lebih mudah. Gitu ya. Nah, kemudian diupload di pertanyaan ini. Sekali lagi, karena ini kotak sebenarnya checklist ya, artinya bisa memilih lebih dari satu jawaban. Lanjut, nah ini jumlah jajaran SMK ada, jika ada masukkan jumlahnya, jika tidak ada, klik yang tidak ada, gitu ya. Oh, ini salah satu, nggak bisa milih 2.
yang bentuknya bulat gitu ya, hanya memilih salah satu. Kemudian nomor 14, status dalam jejaring. Nah, ini silakan kalau Bapak Ibu merupakan LSP induk, silakan diupload. Jika masuk dalam jejaring, maka unggah dokumen SK jejaring dalam bentuk file PDF. Ini silakan unggah SK-nya. Apakah Bapak Ibu sekolahnya adalah LSP induk atau SMK jejaring atau dalam jejaring, nanti tidak memiliki atau tidak masuk dalam jejaring. Untuk yang LSP induk sama LSP jejaring, kita minta untuk mengupload dokumen SK-nya gitu ya. Kemudian nomor 15, total jumlah siswa silakan dimasukkan. Masukkan jumlah total siswa sekolah beserta hasil tangkapan layar aplikasi Dapodik. Nah, ini operatornya nanti mohon selain masukkan jumlah siswa juga harus men-screenshotkan atau tangkapan layar aplikasi Dapodik yang ada di lokal. Yang kelihatan tuh, atau mungkin di website Dapodik. Pokoknya kelihatan kalau itu dari aplikasi Dapodik seperti itu ya. Kemudian terakhir nomor 16, unggah dokumen pendukung TUK. Nah, ini silakan. Kita bisa, Ibu nanti bisa mengunggah lebih dari satu dokumen. Yaitu yang kita minta adalah terkait foto peralatan uji seluruh skema. Yang sekali unggah nanti gambar-gambarnya, fotonya dimasukkan dalam file PDF gitu ya. Kalau di file Word, kalau sudah selesai semua, disimpan dalam bentuk PDF. Lalu kemudian yang kedua terkait foto TUK, ini silakan juga. Kemudian ada juga terkait daftar alat TUK-nya. Ya, kita sediakan 3 pilihan jawaban dan bisa dipilih ketiga-tiganya atau 1, 2, 3 monggo silakan disesuaikan dengan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, itu adalah terkait daftar pertanyaan yang nanti Bapak Ibu harus lengkapi untuk mengajukan program LSP ini gitu ya. Terakhir terkait monitor pengajuan, jadi pastikan nanti Bapak Ibu melihat menu monitor pengajuan gitu ya. Nanti silakan dilihat apakah saya masuk shortlist atau saya kurang ada warning gitu ya kalau belum mengisi instrumen dan seterusnya. Silakan dipantau di monitor pengajuan ya seperti ini. Kemudian ini terakhir terkait paket baiknya, ini yang sering kita diskusikan ya, pada saat kita seleksi juga kita sampaikan di sini juga. Jadi yang pertama yaitu menyelesaikan tunggakan. Ini sekali lagi untuk program digitalisasi tidak perlu khawatir selama Ibu menerima program tersebut dan masih mau melengkapi dokumennya dan kita tidak akan jadi tunggakan gitu ya. Oke, tapi untuk program bantuan lainnya wajib segera menyelesaikan. Tidaknya nanti kalau misalnya misalnya nanti 1 minggu atau mungkin 2, 3 hari setelah program tutup, biasanya kita udah seleksi. Pasti kalau itu sudah selesai melengkapi seluruh tunggakannya. Nanti kalau misalnya belum clear atau mungkin masih menunggu evaluasi dari hasilnya, silakan kontak ke masing-masing hasilnya gitu ya. Untuk program bantuan lainnya gitu ya, selain digitalisasi gitu ya. Kemudian murid potensial ini khusus untuk program bantuan yang mensyaratkan siswanya, kayak misalnya Sarkom atau sertifikasi bahasa asing atau pegawai negeri. Tapi untuk LSP ini tidak. Bapak Nabi di sini tidak perlu memasukkan siswanya, gitu ya. Kemudian nomor 3, verifikasi dan validasi instrumen. Sekali lagi di isian dokumen tadi, pastikan Bapak Ibu sudah menjawab sesuai dengan jawaban yang benar dan sudah mengupload dokumen sesuai dengan pertanyaan yang sesuai. Jangan sampai misalnya mengupload akreditasi di pertanyaan terkait NPSN atau mengupload eh, surat dukungan atau itu kebalik-balik gitu ya. Pastikan, karena itu sangat berpengaruh nanti di Bapak Ibu di proses penilaian. Begitu Pak, sesuai dokumennya, jadi kita ada scoring di penilaian, jadi skornya turun atau berapa bisa jadi gagal langsung. Kalau pertanyaan tersebut memang adalah pertanyaan gugur atau pertanyaan yang wajib sesuai gitu ya. Kemudian yang terakhir, pengguna aktif, nah, silakan Bapak Ibu selama proses pendaftaran program bantuan ini, silakan sering-sering, terutama kepala sekolah dan operator ya, silakan sering-sering cek WA atau cek email, karena kita bisa jadi pada saat seleksi kita juga menghubungi Bapak Ibu untuk meminta dokumen tambahan ya, kalau misalnya ada gitu ya. Atau mungkin kita berkoordinasi, bisa, dalam tim cek gitu ya, kita WA ke kepala sekolah, atau kita kirim email ke operator dan kepala sekolah gitu ya. Silakan cek aktif ya, istilahnya selama proses pembukaan pengusulan bantuan dan proses seleksi seperti itu.